Banyak di luaran sana yang pelajarinya tuh toolsnya dulu. Oke. Nah itu kan mereka udah paham tools buat nge-ads, buat SEO dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak paham fundamentalnya, sama aja. Meta Ads Manager ini lebih profesional ranahnya. Dan audiensnya lebih luas lagi. Kita bisa menjangkau yang gunain iPhone siapa. Yang gunain Samsung siapa. Ya, yang gunain Sony siapa. Nah kita mau nargetin ke siapa. Kita hidup di dalam dunia digital yang setiap hari, setiap saat akan berkembang secara pesat gitu kan. Akan berubah setiap waktu. Ya kita harus adaptasi juga. Adaptasi juga dari sisi si pedagangnya. Karena nggak melulu kalau misalkan mereka nyalain teknologi terus, ya kapan majunya? Mas Said, thank you udah main pingpong tadi bareng. Capek banget Mas. Capek banget ya. Iya, tapi masih boleh nanya-nanya kan Mas? Boleh banget. Siap. Kita mau ngobrol soal digital marketing nih Mas. Jadi Mas punya pengalaman 3,5 tahun bergerak di digital marketing. Untuk teman-teman di luar sana yang pengen banget memulai karir digital marketing, itu apa sih tipsnya Mas? Iya, kalau tips yang paling awal untuk memulai digital marketing adalah teman-teman harus belajar dulu yang pastinya gitu. Teman-teman harus belajar, terus harus punya mentor, jangan sampai nantinya teman-teman tuh nggak punya silabus untuk pembelajarannya. Banyak di luaran sana yang pelajarinya tuh toolsnya dulu. Nah itu kan mereka udah paham tools buat nge-ads, buat SEO dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak paham fundamentalnya, sama aja. Fundamental digital marketing ada branding, marketing, ada selling. Mereka harus paham itu dulu. Sehingga mereka ketika misal nge-ads deh. Ketika mereka pengen iklan, mereka nggak paham fundamentalnya, mereka nggak akan bisa tuh nentuin audiensnya siapa nanti. Karena nanti bakalan ketika kita nge-ads, bakalan nentuin target audiensnya dan lain sebagainya. Karena kan digital marketing luas ya. Betul. Luas banget, ada fundamental, SEO, SEM, copywriting juga. Email marketing dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama adalah kita perlu belajar dulu. Gitu, punya mentor. Terus yang kedua, setelah teman-teman punya bekalnya, teman-teman bingung nih pengen meraktekin di mana. Gitu kan. Kadang kita belum kerja, kita belum punya pengalaman, sedangkan di luar sana kalau pengen nyari pekerja ya minimal pengalaman 1 atau 2 tahun. Betul. Nah biasanya yang dilakuin sama digital marketer adalah mereka ngelakuin fake project. Fake projectnya bukan yang fake, tapi mereka nyari UMKM yang sekiranya digital marketingnya perlu dibenahin. Mereka misal ada UMKM yang belum punya sosial media. Nah, ya udah bikin tuh sosial media si UMKM tersebut. Dibikin sampai growth, sampai akhirnya mereka punya marketplace sendiri, punya sosial media sendiri, terus sosial medianya enak untuk akhirnya dinikmatin. Nah, walaupun nggak dibayar sekalipun, ya nggak masalah. Yang pertama-tama emang kayak gitu. Nah dari situ kita punya portofolio kan. Nah dari situ baru kita bisa mulai karir kita. Itu yang saya alamin pertama-tama ketika saya sebelum magang ya. Jadi pada waktu itu saya sebelum terjun ke dalam dunia digital marketing, karena memang jurusan saya marketing pada awal itu semester 1, semester 2, semester 3 saya belum dapetin ilmu marketing tuh. Gitu kan. Karena saya pengen pindah jurusan malah. Ke sastra awalnya. Gitu. Nah terus di semester 4 saya baru nih dapetin ilmu marketing di perkuliahan. Maksudnya yang memang saya inginin gitu. Passion lah ya. Gitu. Nah terus dari situ ya udah saya mulai belajar dan di-upgrade ke digital marketing. Prodi saya. Gitu. Nah dari situ saya magang lah semester 5. Nah dari magang itu saya dipercaya akhirnya jadi social media spesialis dan dijadiin karyawan tetap. Sebelum magang saya nyari proyekan dulu. Nyari UMKM yang sekiranya saya bisa
benahin digital marketingnya. Ada satu UMKM bukan perusahaan, maksudnya UMKM kerupuk, kerupuk kulit. Ya udah saya bikinin sosial medianya dan sebagainya. Wow. Nah dari situ baru tuh kita punya portofolio jadinya kan. Nah perusahaan ngelihat kita, ya oh ini kayak capable nih dibilangnya. Ya udah diangkat gitu. Jadinya kita perlu bikin pertama tadi belajar sama mentor, kita punya mentor. Terus kedua, bikin fake project yang sekiranya nggak apa-apa nggak dibayar dulu. Nah, terus baru habis itu kita mulai menata karir di bidang digital marketing. Kayak gitu sih Pak. Wah keren banget nih Mas Said. Jadi yang pertama harus belajar, yang kedua punya mentor, yang ketiga harus punya portfolio dengan bantu UMKM atau bisnis-bisnis Itu untuk awalan ya. Untuk awal. Kayak gitu. Wah luar biasa Mas. Mas Said, tadi kita sempat menyinggung soal ads. Boleh nggak cerita lebih jauh tentang ads ini? Misalkan saya punya Instagram atau video Reels nih yang saya ingin promosikan tentang produk saya. Itu kan bisa dicek lagi ya, saya mau buat ads-nya itu di Jakarta atau di Bandung. Terus demografinya umur berapa, terus apakah laki-laki atau perempuan atau salah satunya. Nah, boleh nggak kasih tips Mas gimana cara membuat segmentasi atau targeting ads yang bagus dan mungkin cara mengukurnya karena kita kan tahu kalau kita buat digital marketing itu ada investasinya. Jadi returnnya itu harus kita cek juga kan. Saya itu sering sekali dalam membuat Instagram Reels, saya tuh ngepostnya itu antara jam 7 pagi Mas, jam 11 siang atau 11 malam. Itu yang saya rasa setelah berbagai iterasi, A/B testing, itu yang paling efektif menurut saya. Jadi boleh nggak kasih tips-tips serupa kepada teman-teman di sini yang main TikTok atau Instagram seperti Mas? Kalau misalnya ada 2 pertanyaan ya. Tadi yang terkait ads dan juga jam posting ya. Nah kalau yang misalkan terkait ads itu sendiri, kalau yang saya alamin belakangan ini adalah saya ketika nentuin target audience, saya harus tahu dulu si kompetitornya juga. Kompetitornya siapa aja gitu. Terus brandnya, segmennya siapa aja. Ketika kita tahu segmennya siapa aja, kita gampang tuh nentuin audience nanti di ads-nya. Dan di ads itu ada 3 macam Pak. Visit profile. Betul. Tujuannya, goalsnya visit profile itu lebih ke awareness. Terus selling product. Nah selling product tuh bisa kita arahin ke website kita atau bisa ke marketplace. Nah kalau marketplace itu ada ads-nya sendiri lagi, namanya collaboration promotion ads Shopee. Biasanya kalau di Shopee kayak gitu. Ini nggak apa-apa nyebut. Boleh dong di-sharing. Nah, itu namanya CIPAS. Biasanya kalau anak-anak digital marketer nyebutnya CIPAS. Iya CIPAS. Collaboration promotion ads promotion. Gitu. Nah ini ketika kita ke marketplace itu ada ininya, keuntungannya ketika kelihatan lah untungnya berapa dan lain sebagainya. Tolak ukur kalau misalkan awareness. Kalau awareness kan ke visit profile atau visit website ya. Itu tolak ukurnya dari sisi viewers, terus reach, sama impression. Itu KPI-nya. KPI buat awareness. Kalau setelah awareness ada consideration, yang orang mulai ngebandingin leads. Kita dapetin leads nih, orang mulai daftar. Orang mulai datang ke website kita, ini kan leads ya. Nah ini leads ini ada tolak ukurnya lagi, gitu kan. Nah terus kalau misalkan targetnya selling, namanya ROAS. Return on ad spend. Jadi kita nge-ads berapa, nge-investasi berapa, keuntungannya berapa. Nanti dibagi tuh. Hitungannya itu seperti itu. Kalau misalkan sellingnya, tujuannya selling. Gitu. Jadi makanya kita perlu lagi-lagi pahamin fundamentalnya kan. Kalau misalkan kita paham fundamentalnya, kita bisa menganalisis secara mandiri. Bukan hanya tools ya? Dan toolsnya juga banyak gitu kan. Dari meta ads-nya sendiri juga. Jadi kalau kita nge-ads, beda tuh Pak antara nge-boost post. Kan ada tuh di Instagram langsung nge-boost post. Ada juga lewat meta ads manager. Ada juga meta ads manager. Meta ads manager ini lebih profesional. Ranahnya. Dan audiensnya lebih luas lagi. Kita bisa menjangkau yang gunain iPhone siapa. Yang gunain Samsung siapa. Ya, yang gunain Sony siapa.
Nah kita mau nargetin ke siapa gitu. Nah itu kalau misalkan kita middle up ya udah kita targetin yang gunain iPhone aja gitu. Atau yang Samsung aja kayak gitu. Nah itu kalau kita gunain Meta Ads Manager targetingnya lebih akurat ya dibanding kita nge-boost post langsung dari Instagramnya lewat handphone dan sebagainya. Itu kan biasanya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Itu yang membedakan antara Meta Ads Manager dengan Meta Ads boost post biasanya namanya boost post. Nah, terus kalau jam posting sekarang jam posting sudah kurang relevan lagi Pak untuk akhirnya digunakan. Kalau dulu memang ada jam-jam posting, jam rame kapan dan sebagainya. Cuma sekarang yang tadi tuh orang-orang Instagram lebih memprioritaskan yang lebih banyak, yang lebih lama menonton, yang lebih sampai karuselnya tuh kalau bisa dimaksimalin 10 slide. 10 slide? Iya kan maksimal 10 slide, dimaksimalin sampai sana gitu dan mereka bisa sampai akhir. Nah itu yang lebih efektif dibandingkan akhirnya kita gunain jam posting berapa, karena rata-rata kalau misalkan kita main Instagram, kita ngelihat postingan yang udah 2 hari lalu baru up ke beranda kita. Betul. Ngerasa gak? Iya. Ngerasa kan ya? Nah itu jadi buktinya kalau misalkan jam posting masih berpengaruh, harusnya itu udah nggak ada dong. Oh iya, misalnya, harusnya sehari doang ya? Iya, harusnya misalnya 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Tapi karena jam posting sudah mulai nggak diprioritaskan, bukan nggak berlaku, cuma kurang diprioritaskan. Betul. Jadi kadang konten yang 3 hari udah di-up, baru ke-up ke beranda kita, baru 3 hari ini. Gitu. Jadi dilihat exposure dari audiensnya semakin banyak yang nge-save, semakin banyak yang nge-share, itu semakin besar untuk didistribusin secara cepat. Kayak gitu sih. Oke Mas, mungkin satu pertanyaan cepat aja nih Mas. Berarti kalau nggak relevan lagi soal jam posting, boleh dong kita ngepost 7 post sekaligus di hari Minggu untuk seminggu itu? Kalau misalkan kalau sekali dalam 1 hari terus langsung ngepost 7 kali, itu ada yang namanya kanibal konten. Kanibal konten. Biasanya disebutnya kanibal konten. Jadi kalau kita ngepost yang misal hari ini jam 7, terus jam 8 ngepost lagi, jam 9 ngepost lagi. Konten yang di jam 7 biasanya akan ke kanibal tuh sama si konten yang jam 9 kemakan. Jadi konten 7 yang di jam 7 agak naik. Biasanya kayak gitu. Kalau cobain aja. Secara beruntun 3 kali langsung di jam yang sama, 3 kali post, itu kurang efektif. Jadi tensinya juga kita perlu, kuantitasnya lah. Kuantitasnya dalam 1 hari kita maksimal. Kalau saya pribadi pengalaman biasanya 1 hari minimal banget 1 hari 1 post dan maksimal 3 post. 3 post. Biar nggak terlalu nyepam juga. Betul. Gitu. Dibanding kita dalam 1 minggu kita rapel selama 7 kali langsung 1 hari, enggak gitu. Jadi jam memang nggak berpengaruh, cuma kuantitas juga kita perlu atur ya, di schedule aja lah ya. Gitu. Ya. Soalnya pengalaman saya pernah nyoba, kan saya tester, ini beneran gak nih kalau misalkan jam itu nggak berpengaruh. Ya udah saya posting jam 1 malam. Justru itu lebih banyak. Jam 1 malam ya? Gitu. Dan saya ngelihat di algoritma Instagram, kan ada di Instagram jam tayang aktif ya. Nah itu saya lihat jam 6, cuma saya post di jam 1 sore, jam 1 malam. Itu malah lebih gede gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali, memang dilihat dari sisi kontennya. Lagi-lagi balik lagi ke si kontennya itu. Kayak gitu. Karena masing-masing konten itu punya audiensnya masing-masing. Kayak gitu sih. Wah, menarik banget. Jadi nggak usah terlalu mikirin musingin soal jam posting konten. Yang penting 1 hari maksimum 3, mungkin ditambahin dengan story-story. Dan dikombinasiin lah. Kombinasiin. Ya, reels juga, carousel juga, story juga. Siap Mas. Makasih Mas, kita udah main pingpong, kita duduk dulu nih. Iya, capek ya. Mas Said, thank you nih untuk diskusinya tadi soal digital marketing. Kita sekarang pengen tahu nih Mas tentang dampak digital marketing untuk pedagang-pedagang yang ada di Tanah Abang atau di daerah-daerah yang jualannya offline. Ini kan sering sekali dibilang bahwa sosial media seperti TikTok itu mencuri atau mengambil alih ekonomi dari pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang offline. Menurut Mas sendiri ini benar atau perlu dikoreksi sih Mas? Terkait itu mungkin kemarin kita sempat ramai yang banyak
pedagang-pedagang di Tanah Abang mereka protes terkait adanya TikTok Shop yang lah harganya kurang apa ya, ya terlalu mematikan harga pasar lah ya kayak gitu. Nah mungkin yang perlu untuk akhirnya dikoreksi adalah kita hidup di dalam dunia digital yang setiap hari, setiap saat akan berkembang secara pesat gitu kan, akan berubah setiap waktu. Ya kita harus adaptasi juga Mas. Harus adaptasi juga dari sisi si pedagangnya. Karena nggak melulu kalau misalkan mereka nyalain teknologi terus, ya kapan majunya? Betul. Sampai kapan? Pada waktu itu kita juga sempat melihat yang banyak ojek pengkolan yang demo terkait adanya ojek online. Oh iya, awal-awal ya. Awal-awal terkait ojek online, ternyata pas orang-orang yang dulu ngedemoin adanya ojek online, mereka pindah juga lama-kelamaan terpaksa karena memang ya teknologi nggak akan bisa terkalahkan kayak gitu kan. Ya intinya gimana caranya kita bisa beradaptasi terhadap teknologi tersebut. Nah termasuk TikTok Shop yang mungkin dialamin sama pedagang-pedagang di Tanah Abang yang mungkin mereka punyanya offline store, terus mereka terkalahkan sama TikTok Shop, ya mereka harus bisa beradaptasi juga. Cuma memang nggak gampang gitu kan, nggak gampang untuk akhirnya bisa beradaptasi ke arah sana gitu, perlu tahapan yang panjang untuk bisa masuk ke dalam tahapan sana. Terus kalau dampak sebenarnya banyak UMKM juga bisa menghasilkan dari TikTok Shop itu sendiri. Mereka nggak punya offline store, terus mereka bisa menghasilkan puluhan juta dan puluhan juta per bulannya omsetnya itu dari TikTok Shop. Bahkan orang yang nggak punya produk affiliate marketer, dropshipper juga dropshipper dan lain sebagainya, mereka nggak punya produk tapi mereka jadi affiliate marketing, itu bisa menghasilkan puluhan juta loh tiap bulannya. Nah itu yang mungkin kita perlu adaptasi lagi sih, yang mungkin dari sisi pemerintah bisa memberikan edukasi kepada si pedagang tersebut, gimana cara optimasi di sosial media, digitalisasinya terkait pendampingannya dan lain sebagainya, sehingga ada peran dari bukan regulasinya aja yang diubah, cuma mindset si pedagangnya juga harus diubah gitu. Jadi regulasinya bisa setara antara offline store dengan online, dan juga dari sisi edukasi si pedagang offline store-nya ini dia punya mindset yang berkembang juga kayak gitu sih. Itu sih kalau dari sisi pendapat saya. Jadi memang berdampak buat UMKM, banyak UMKM TikTok Shop bergantung sama TikTok Shop itu sendiri, affiliate. Makanya kemarin ketika TikTok Shop ditutup, wah itu beneran menutup si affiliate marketer juga banyak yang terdampak, banyak UMKM juga yang terdampak gitu kan. Jadi dari sisi itu harus ada keseimbangan sih. Betul. Gitu sih. Ya aku sepakat banget sih, dan mungkin sesuatu yang semua pedagang UMKM digital perlu tahu, yaitu bagaimana mereka dalam memulai digital marketing itu sebaiknya memulai dengan melakukan riset ya. Iya benar. Mereka bisa buka sosial media account dulu, kemudian meriset 10-15 akun yang serupa dengan bidang dia, kompetitornya, kemudian juga mungkin follow account-account yang ada di industri mereka. Jadi selain benchmark gitu ya. Benchmark. Kemudian juga menurut aku mereka perlu belajar buat hook, supaya ketika buat konten orang bisa langsung ke hook dan nonton seterusnya. Dan yang terakhir mungkin bagus untuk membuat komunitas. Dan komunitas ini memang perlu didukung dengan interaksi. Jadi katanya harus spend sampai setengah jam, 1 jam untuk interaksi dengan orang-orang yang komen atau view account kita ya Mas ya? Iya benar banget. Kalau bahasa ekonominya list building kali ya, kita ngebangun komunitas, jadi kolamnya udah ada, jadi dengan adanya kolam tersebut kita gampang tuh sellingnya. Gitu. Pernah ada yang dimana ini bukan ke komunitas sih, lebih ke CRM-nya. Mereka si akun brand ini dia nge-follow si pembelinya. Jadi dia tahu nih si admin sosmednya ini, dia tahu kalau misalkan kehidupan sehari-hari si audiensnya lah. Ketika audiensnya ada saudaranya yang meninggal, dan mereka si perusahaan tersebut ngirimin bunga, karangan bunga ke itu. Dan itu kan benar-benar engage banget ya sama si audiensnya. Oh, gue baru beli sekali, tapi gue tiba-tiba dikirimin bunga. Oh, dia tahu kenapa kehidupan gue. Ternyata si brand ini nge-follow si konsumennya. Kayak gitu. Dan itu semakin dekat dengan konsumen, semakin bagus kan engage-nya. Dan itu jadi konsumen gak
nggak dipaksa untuk beli lah, tapi mereka merasakan experience yang lebih dari si brand tersebut gitu sih. Wah, luar biasa banget ya ceritanya ya Mas ya. Jadi mereka memperlakukan konsumen itu bukan cuma sekali transaksi aja, tapi lifetime ya, after sales-nya banyak ya. Benar banget, kayak gitu sih yang perlu dipertahankan ketika kita terjun ke dalam dunia digital marketing. Nah Mas Said, tadi itu menarik banget ya poin-poin soal digital marketingnya, kemudian juga sosial media. Katanya nih Mas Said punya kelas digital marketing nih. Boleh nggak cerita tentang digital marketing yang dibuat kelasnya ini mengajarkan hal-hal apa aja sih? Iya, awal mula kenapa akhirnya bikin kelas digital marketing? Yang pertama, saya awalnya memang backgroundnya saya bersama 3 founder tersebut, namanya kan kelas Digi Mas. Nah kelas Digi ini didirikan sama 3 founder dan itu kita base-nya memang punya basic yang marketing, digital marketing kayak gitu. Nah dari situ kita kepikiran nih, kita ngurusin sosial media perusahaan, gitu kan? Sosial media perusahaan sampai bagus dan lain sebagainya, tapi kenapa nggak bikin kepelatihan sendiri, nggak bikin sosial media sendiri, bangun personal branding sendiri, yang sehingga kita bisa nggak bergantung sama perusahaan. Betul. Nah dari situ akhirnya karena memang basic kita bertiga itu dari digital marketing dan marketing itu sendiri, ya udah kita bikin kelas sendiri. Cuma kita nggak langsung buka Mas pada waktu itu. Kita masing-masing dari ketiga kita ini ngebangun personal branding dulu, gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba kita buka kelas terus tiba-tiba bayar, ini siapa nih anak kemarin sore tiba-tiba buka kelas digital marketing, kayak gitu, lu siapa? Tiba-tiba buka kelas apalagi berbayar kan, makanya kita berkomitmen bertiga buat akhirnya bangun personal branding sendiri dulu di sosmed sendiri masing-masing dengan komunikasinya secara yang berbeda lah kayak gitu. Nah habis itu setelah 6 bulan kita udah ada namanya, udah ada namanya pas itu, cuma kita belum buka. Gimana itu cara brandingnya? Nah kita bangun dulu personal branding saya sebagai digital marketer di maksudnya di Instagram dan di TikTok. Dan di 2 founder lainnya juga memang mereka sambil kerja dan lain sebagainya bangun personal branding masing-masing lah. Dari situ baru kita akhirnya diajakin kerjasama. Pada itu langsung tiba-tiba ada yang ngajakin kerjasama namanya Forum Silaturahmi Ekonomi Islam Nasional, FOSE Nasional. Nah di situ kita bikinlah FOSE Institute namanya. Nah kerjasama sama kelas Digi kita bikin dan lain sebagainya. Akhirnya berjalan, ya udah akhirnya udah berjalan 1,5 tahun dan hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun didirikan sama ya mahasiswa kita juga, kayak gitu. Dan udah berapa orang yang diajar Mas jauh ini? Udah sampai 1.000 lebih sih Mas, 1.000 lebih ya. Misalkan udah kalau seminarnya ada yang secara pribadi independen ngadain sendiri, ada juga yang memang kerjasama bentuknya, kerjasama B2B dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Itu yang memang kita jalanin. Dan kalau misalkan pembelajarannya apa aja, pembelajarannya tuh biasanya kita runutin dari kelas Digi tuh ada sistemnya, ada B2B ada B2C kan. Kalau yang B2B-nya kita kerjasama sama sekolah. Nah, kerjasama sama sekolah karena kan memang ada kurikulum merdeka sekarang. Nah ini yang mungkin jadi opportunity buat kita untuk akhirnya ini dari kurikulum merdeka harus ada melek digital. Proyekannya melek digital. Makanya kita masuk ke sekolah-sekolah yang mungkin ini nggak dilakuin sama kelas digital marketing lainnya. Ya kita main ke sekolah-sekolah dan juga universitas untuk akhirnya memberikan kepelatihan digital marketing. Nah terus kalau misalkan kalau B2C-nya ya kita langsung ke end user untuk akhirnya bikin workshop. Ada workshop, ada juga yang memang webinar biasa. Kalau workshopnya kita full stack digital marketing dari fundamentalnya, terus bahas sosmed spesialis, paid marketing, organic marketing, terus sampai tahap UI UX design, ada SEO, SEM dan sebagainya, kayak gitu sih. Wah komplit ya, full stack ya? Iya full stack. Itu berapa lama kelasnya dan mungkin biayanya bisa dikasih tahu nggak nih Mas? Ya kalau full stack sendiri kita targetin selama 3 bulan. 3 bulan? Ketemuan tiap minggu. Tiap minggu sekali? Tiap minggu, enggak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Gitu, 2 minggu sekali.
dengan waktu 3 bulan, dan itu biayanya kemarin sih yang terakhir 129.000 aja Mas. Karena memang target kita siswa dan mahasiswa. Oke. Gitu. Setiap pertemuan tuh berapa jam? Setiap pertemuan 2 jam. 2 jam ya? Jam. Webinar? Iya, workshop sekalian workshop. Jadi memang fisik? ada sisi maksudnya online luring, atau online? Online. Selama ini kita masih online kalau misalkan full stack. Kalau yang kalau yang misalkan seminar biasa kita udah ada yang luringnya. Gitu. Udah ada luringnya. Iya, luringnya. Ini kita masih numpang di UNJ sih. UNJ ya. Wah, lumayan ya dengan 129.000 bisa belajar semua ilmu marketing ya selama 3 bulan ya. Kenapa nggak dibuat 1 bulan aja tuh Mas? Karena kalau belajar full stack itu agak sulit untuk akhirnya belajar 1 bulan doang ya. Karena kan memang panjang ya. Ada homework-homeworknya juga. Iya benar, ada proyekan-proyekannya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dibuat 1 bulan aja kurang. Jadi dalam 1 pertemuan nanti minggu selanjutnya nggak ada kelas, cuma proyekan. Gitu nanti dikoreksi sama mentor-mentornya kayak gimana, dan nanti baru setelah itu lanjut ke kelas selanjutnya kayak gitu sih. Wah, menarik banget nih Mas Said. Kelas Digi. Nah, tadi salah satu yang saya baca ya di akun Kelas Digi kalau nggak salah adalah bagaimana cara membuat konten yang nggak stuck gitu-gitu aja. Nah, gimana nih Mas? Banyak orang yang mungkin kreatif tapi ketika buat konten itu kelihatannya nggak jauh berbeda dari konten sebelumnya begitu, tergolong monoton gitu. Boleh nggak di-share tips-tips apa nih atau contoh-contoh apa supaya kontennya lebih menarik nih? Iya, kalau misalkan bikin konten menarik, emang kalau dari sisi kreatif kita harus terus-terusan berinovasi ya, terus-terusan berinovasi, yang mana kita itu disebut. Tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Biar nggak stuck ya. Biar nggak stuck gitu-gitu aja. Biar nggak stuck. Iya, namanya riding the trend. Riding the trend. Riding the wave. Tapi kita boleh riding the wave. Kita boleh ngikutin tren yang memang lagi tren apa aja. Cuma tetap harus disesuaikan dengan brand identity kita. Tujuan dari brand kita itu apa? Personal branding kita itu kayak gimana? Kalau misalnya brandnya brand premium, terus kita ngikutin tren yang kayak ada tren yang mungkin kasihan dan mungkin ada nggak? Iya. Ya kayak gitu. Itu kan nggak masuk sama produk yang premium ya. Jadi lagi disesuaikan sama produknya juga. Riding the trend bagus. Iya. Cuma jangan sampai kehilangan brand identity. Kita. Jadi dengan kita ngikutin tren yang memang dibutuhin sama pasar, itu bakalan nggak bikin monoton sih. Nggak bakal stuck di situ-situ aja, karena memang kita udah ada guideline-nya, jadi kita bisa ngikutin tren tapi tetap sesuai guide yang ada di brand kita. Kayak gitu. Jadi, misalkan kalau untuk mahasiswa nih Mas, buat konten yang menarik untuk mahasiswa itu biasanya harus ada sisi-sisi atau aspek apanya itu? Kalau misalkan mahasiswa biasanya suka yang mahasiswa tuh suka yang hiburan ya. Hiburan ya. Nggak jauh dari hal-hal yang entertain. Jadi kita perlu selipin bahasa-bahasa yang memang dipahami sama mahasiswa. Bukan bahasa-bahasa yang sekiranya ilmiah banget. Ilmiah nggak apa-apa, cuma tetap dibungkus dibungkus dengan bungkusan yang memang gua banget nih kayaknya kayak gitu. Kayak misalkan kayak gini. Kayak ada brand kacamata, kalau misalkan Bapak tahu yang di TikTok tuh, saya lupa nama brandnya apa ya. Pokoknya itulah, dia ngepromosin kacamata. Cuma dia nggak pernah bilang kalau dia jualan kacamata. Oh ya? Iya. Dia ngangkat keresahan warga Jakarta yang tiap hari naik KRL, tiap hari naik Transjakarta, desek-desekan, tapi dia gunain kacamata itu. Gini. Dan akhirnya ada konsumen yang sadar, ini mah jualan kacamata. Ya ampun. Nah, orang kan gak sadar, tapi relate. Ini kayaknya gue banget nih pas naik kereta kayak gini, pas lagi naik TJ kayak gini. Jadi kan semakin relate sama si audiens, semakin pendekatannya semakin personal ke audiens tersebut, itu bakalan dapet exposure yang lebih bagus. Kayak gitu sih. Jadi semakin dekat audiens, semakin bagus. Jadi pendekatannya bukan pendekatan brand, tapi pendekatannya personal. Luar biasa. Menarik banget nih insight-insightnya Mas Said. Mas Said, sebelum kita tutup, boleh nggak share satu pesan gitu ya kepada rekan-rekan anak muda yang pengen bergerak atau
berkarir di dunia digital marketing supaya mereka terus bisa sukses di bidang ini? Ya, mungkin tadi saya sempat sampaikan bahwasanya teman-teman ketika teman-teman pengen terjun ke dalam dunia digital marketing, yang pertama harus belajar. Belajar, terus punya mentor, terus praktekin. Karena sebanyak apapun motivasi yang kita berikan nih, kita ngomong udah hampir 2 jam ya Mas ya. Terus udah kita kasih ke mereka dan mereka nonton, terus nggak dipraktekin, besok hilang lagi. Gitu. Tapi ketika kita dapat motivasi yang sedikit, ilmu yang sedikit, tapi kita langsung praktekin, itu bakalan lebih works dan lebih berdampak buat kehidupan kita ke depannya. Kayak gitu sih Mas. Wah, luar biasa sekali Mas Said. Makasih banyak Mas untuk kunjungannya ke Hive Intelligence Studio ini. Makasih juga udah diundang ya. Terima kasih Mas Said. Sehat selalu, sukses terus bro. Ya siap. Makasih ya. Siap. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen dapetin ilmu banyak banget nih, insight yang banyak, hard skill dan lain-lain, teman-teman bisa langsung aja nih subscribe Romora Edwards. Di sini teman-teman akan bakalan dapetin insight yang banyak ya, kayak gitu. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment dan juga share. Oke? See you. Thank you.